menjalankan program-programnya dengan baik. Nah, harapan inilah yang perlu dijawab oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam hari-hari berikutnya, dalam bulan-bulan berikutnya hingga periode ini berakhir begitu. Nah, ya, dan tahu kalian ya, hasil dari survei tersebut sangat mengejutkan ya. Karena apa? Dari beberapa yang disurvei ada dua yang paling penting. Yang pertama tingkat kepuasan, yang kedua tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan. Jadi untuk tingkat kepuasan ya, 100 hari masa kerja Prabowo Gibran ya, ini dipilih secara random ini ya, mendapatkan hasil atau penilaian persentase sebanyak 80,9% puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, yang nggak puas berapa persen? Siapa-siapa orangnya? Udah termasuk orang di dalam itu orang PDP dan juga anak-anak abah. udah pasti kan. Jadi bayangkan kalian, 19,1%, 16% sudah pasti itu sebelah sana. Sisanya itu udah suara-suara abah. Aduh, kalau kita yang 50%, 58%, berarti artinya apa? Makin tinggi persentase kita, iya kan? Dan luar biasa juga ya, sebagian dari mereka ada juga sih beberapa yang merasakan kepuasan kan begitu. Nggak semuanya dari 16% itu nggak puas. Iya kan? Itu dia. Karena apa? Sebagian besar juga dari pemilih itu anak-anaknya kebagian juga makan gratis. Setelah diluncurkan program makan siang gratis itu, ya udahlah, kami puas dengan kinerja Bapak Prabowo Gibran. Mending daripada internet gratis. Aduh ya. Jadi itu tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan publik terhadap kinerja Bapak Prabowo ke depan itu ada sekitar 89% yakin. Berarti cuma 11% yang nggak yakin. Udah bisa dipastikan yang 11% ini ya, ini kaum-kaum apa nih? Kaum-kaum apatis, kaum-kaum pesimistik. Yang mengatakan kita tidak akan maju, yang mengatakan bahwasanya pemerintah akan syarat dengan korupsi, yang mengatakan bahwasanya makan gratis akan dipenuhi dengan korupsi, yang mengatakan bahwasanya pembangunan IKN akan mangkrak. Siapa kayak itu? Udah pasti Rocky Gerung dan followernya. Amin Rais dan followernya, Refli Harun dan followernya. Ternyata mereka nggak nyampe 12% ya. Aduh, tepuk tangan dulu untuk Bapak Prabowo Gibran. Ya dong, ya. Itu dari tingkat kepuasan dan juga tingkat kepercayaan. Jadi artinya apa? Ini sangat diperlukan ya. Sebuah negara akan berjalan dengan baik jika rakyat mempercayai segala sesuatunya kepada kepala negara yang memimpinnya, kan begitu. Itu aja simpelnya. Nah, dari tingkat kepemimpinan pemimpinan dari Bapak Prabowo ya, publik menyatakan bahwasanya mereka puas dengan kepemimpinan Bapak Prabowo sebanyak 73%. Ini agak dipisah ini. Bapak Gibran sebanyak 70%. Ya, luar biasa. Ya, ini adalah satu apa namanya, bisa dikatakan imbang gitu loh, nggak timpang. Kecuali kalau misalnya Bapak Prabowo 73%, Gibran 13%, baru timpang. Dan ini mematahkan ya opini-opini daripada profesor Wopnak itu, ya kan? Profesor Oon yang mengaku pakar ahli tata negara, pakar filosofi, yang mengaku bahwasanya nggak cukup kayaknya uang 10.000 untuk makan siang gratis. Mereka mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo nggak butuh Bapak Gibran. Ternyata terbukti sekarang kan bahwasanya Bapak Prabowo dan Gibran juga kepemimpinannya sama-sama baik di mata bangsa. Mau ngomong apa lagi kalian? Ada pula wacana PDIP mendekat-dekat kepada Prabowo karena ingin menggantikan Gibran, Mbak. Enak aja ngomong kayak gitu loh.
dasarnya apa? Ya itu dia. Nah, tahu nggak kalian? Apa yang menyebabkan tingkat kepuasan tinggi, tingkat kepercayaan tinggi, kepemimpinannya juga tinggi ya? Ternyata bisa dikatakan 100 hari kerja ini memang Prabowo Gibran itu bekerja keras ya. Dan mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan sudah mulai menepati janji-janji dalam kampanyenya. Yang pertama ya bisa dikatakan kebijakan-kebijakannya sangat pro rakyat. Yang pertama itu sudah pasti ya, makan siang bergizi gratis. Ya, nah coba bayangkan kalian, aku pun juga jujur aja secara manusia, ya aku berpikir begini, apakah bisa sebanyak itu ya anak-anak yang harus diberi makan, apakah uangnya cukup, apakah memang betul-betul anggarannya memadai, kan begitu. Ternyata ini dibuktikan oleh seorang Prabowo ya. Bapak Prabowo rela ya mengeluarkan koceknya sendiri untuk sementara. Bukan dia itu ya ingin menyelamatkan mukanya, enggak. Karena dia yakin, dia percaya ya dengan beberapa hal atau beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah, maka program siang makan gratis ini, ya makan bergizi gratis ini akan berjalan dengan baik. Salah satunya apa? Makanya beliau itu ngotot korupsi harus diberantas. Karena apa? Salah satu yang membuat negara ini tidak memberikan makan siang bergizi gratis kepada anak-anaknya, karena dana yang tidak memadai. Karena apa? Karena dikorupsi terus. Yang kedua, adanya bocornya anggaran gitu loh. Yang ketiga, ya kalau misalnya Bapak Prabowo itu membuat efisiensi, makanya menteri-menteri udah gak bisa lagi ke luar negeri. Itu untuk apa? Itu untuk menekan biaya operasional yang dianggap tidak perlu, dialokasikan kepada program yang lebih perlu. Ya ini dia makan siang gratis ini. Luar biasa, ternyata bangsa ini sebetulnya potensi anggarannya ini luar biasa ini. Sebetulnya bisa selama ini membuat sesuatu yang signifikan, yang luar biasa, tapi bisa tidak terjadi oleh karena apa? Oleh karena korupsi, ya kan? Oleh karena penyelewengan kebijakan dan lain sebagainya dan sebagainya. Kan begitu? Nah, makanya Bapak Prabowo ngotot siapapun yang melakukan korupsi, mau dia anggota partai, mau dia sekjen, angkat. Gak ada cerita. Angkat. Makanya ini selalu ini nggak ngerti aku. Kenapa ketika Hasto ditetapkan jadi tersangka, Jokowi aja dipersalahkan? Ini pemerintahan Prabowo, Bung. Yang kalian salahkan Pak Prabowo, bukan Jokowi. Semua disangkut-sangkutkan sama Bapak Jokowi. Tapi nggak apa-apa ya. Orang kalau terus-terus difitnah itu biasanya rezekinya besar itu. Serius. Aku berapa kali difitnah biar tahu kalian berapa kali diremehkan, makin banyak rezekiku, serius. Makanya ku biarkan aja orang memaki-makiku. Basir Mulyono, besok masuk uang ke rekening. Ada aja, serius. Aduh, makanya kalian semangat kalian kalau dibilang kalian ternak Mulyono, nggak apa-apa. Yang penting Mulyono itu kan nama Bapak Jokowi. Ternak itu artinya apa? Pengabdi. Kita adalah pengabdi terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi. Dan sekarang ya kita lanjutkan, kita mengabdi kepada Bapak Prabowo. Daripada mereka ternak banteng sama ternak onta. Sama kayak dibilang Ibu Ade Irma Suryani ya. Mereka itu ternaknya binatang. Binatang tapi diternakkan, dikembangbiakkan oleh binatang. Apa nggak ngeri itu? Bukan aku yang bilang loh, ya politisi Nasdem. Aku hanya memperjelas. Itu dia ya. Jadi kebijakan yang pertama itu makan siang bergizi gratis bagi anak-anak. Walaupun Anies Baswedan termasuk Rocky Gerung ya itu mengatakan bahwasanya terlambat kalau memberi makan anak gratis ya. Lebih tepatnya itu diberikan kepada ibu hamil. Aku heran ngeliat si Rocky Gerung ini kayak pernah aja dia menghamili orang. Kok sok tahu? Bagi saya itu terlambat memberikan makanan anak SD gratis. Lebih baik tuh
memberi makan gratis tuh kepada ibu-ibu hamil. Aku kalau di situ, izin interupsi dulu. Bapak pernah nggak menghamili orang? Kok tahu Bapak? Aduh, itu dia ya. Nah, setelah itu apa? Kebijakan berikutnya adalah membatalkan PPN 12% untuk semua barang. Nah, PPN hanya untuk barang-barang premium. Artinya apa? Ya, kalau bisa ditelaah biar tahu kalian, kerja PPN 12% itu kebanyakan itu dari orang-orang PDIP. Makanya beredar videonya dia di situ terus mengatakan bahwasanya bahwasanya pemerintah itu jangan disalahartikan ketika menaikkan pajak. Begitu mau dinaikkan 12% protes. Mengatakan bahwasanya tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Dan akhirnya Bapak Prabowo dengan pertimbangan dan juga hati nuraninya, PPN 12% hanya diperuntukkan kepada barang premium, tidak kepada seluruh barang. Itu karena apa? Bukan karena dengarkan orang PDIP, karena memang Bapak Prabowo mendengarkan keluhan rakyat. Itu aja. Jadi jangan sampai mau kalian kemakan kata-kata, oh PDIP memperjuangkan. Nggak ada itu. Ya, ingat itu ya Bapak Prabowo ya. Setelah itu apa ya? Penegakan hukum ya. Penegakan hukum pun juga dinilai sangat baik. Bisa dikatakan tingkat kepuasan terhadap penegakan hukum itu ada sekitar 72 atau 73% ya. Setelah itu di dalam 100 hari ini ya Bapak Prabowo itu cenderung bisa mengendalikan harga di pasaran ya. Karena apa? Seringkali ketika ada peralihan dari penguasa yang pertama kepada yang berikutnya, itu biasanya agak kurang stabil itu ekonomi itu, ya kan begitu. Tapi ini cenderung stabil ya. Jadi baru faktor berikutnya ya, kepuasan publik itu dinyatakan bahwasanya publik itu melihat ada keberlanjutan yang diusung Bapak Prabowo di dalam pemerintahan. Ya, jadi ini salah satu penentu ya. Bisa dikatakan program infrastruktur, pendidikan, peningkatan ekonomi, swasembada pangan, ya pembukaan lahan pertanian. Itu kan program unggulannya Bapak Jokowi yang terdahulu kan. Nah, program-program keberlanjutan itulah yang dibawa oleh Bapak Prabowo. Makanya tingkat kepuasannya tinggi. Kalian yang mau nyinyir lah. Nyihir. Biasanya kan ada pihak-pihak ya yang cenderung membanding-bandingkan antara kalau misalnya ada presiden baru 100 hari kerja, maka mereka akan membandingkan dengan presiden yang lama, kan begitu. Yakin aku kalau untuk saat ini tidak terlalu bersuara. Karena apa ya? Yang pertama, yang mau membanding-bandingkan itu biasanya adalah orang yang pro dengan presiden sebelumnya. Nah, yang pro dengan presiden sebelumnya itu kan PDIP. Nah, PDIP sekarang udah nggak sejalan lagi. Serba salah. Nanti dikatakan bahwa presiden dari partai kami lah sebetulnya yang terbaik, maka mereka akan terkurung dan tersandra dengan opini mereka. Mereka akan menerima gunjingan dari masyarakat. Mana ya, tapi bagus. Kenapa kalian pecat? Kenapa kalian serang? Kan begitu. Nah, kalau mereka mengatakan bahwasanya pemerintahan yang lalu itu memang kalau dibandingkan dengan pemerintahan yang sekarang itu nggak ada apa-apanya itu. Bapak Prabowo ini lebih baik lah. Kenapa? Presidennya dari partai kalian. Berarti kalian itu sedang menjelek-jelekan partai kalian juga. Jadi serba salah orang ini. Ya, yakin aku mereka ini nggak terlalu berani memuji Bapak Prabowo yang sekarang. Karena apa? Karena mereka akan menjelek-jelekkan diri mereka sendiri di masa lalu. Terlalu dipuji, lawan mereka juga di dalam ada Gibran. Kalaupun mereka ingin puji, mereka puji Bapak Prabowo. Nah, Gibran kalau bisa jangan dipuji. Ini makanya aku bilang ya, pemerintahan kita ini membutuhkan stabilitas, membutuhkan ketenangan di dalam menjalankan program-programnya. Makanya
bisa dikatakan ya kalau bisa nggak usah lah terlalu banyak congor-congor yang terlalu kritik yang enggak gitu loh. Udah biarkan gitu loh ya. Dan juga biar tahu kalian ya, Bapak Prabowo ini untuk kedepannya ya ada beberapa PR yang memang betul-betul sangat menjadi prioritas utama. Yang pertama itu Bapak Prabowo sangat mengedepankan dan fokus kepada swasembada pangan. Makanya aku tahu biar tahu kalian jutaan hektar dibuka di Papua, di Kalimantan, dan juga ada sebagian di Sumatera. Apalagi Menteri Pertanian kita agak garang sekarang, Wak. Itu konglomerat itu nggak perlu sama itu korupsi. Bayangkan kalian, bisa orang bisa seseorang kalau nggak suka dia dan juga mendapatkan pengaduan dan juga sudah dikumpulkan bukti bisa dipecat di tempat. Hari itu juga dipecat. Ngiri, aku bilang. Makanya Bapak Prabowo ini justru aja gue bilang, dia memperhatikan mana sektor-sektor yang memang betul-betul potensial ya sebagai sumber daya alam dan juga sebagai sumber daya dana bagi APBN. Nah, di sektor-sektor itulah mereka harus bekerja keras dan Bapak Prabowo menempatkan orang-orang yang tepat. Gitu dia ya, nggak aku bilang menteri-menteri yang lainnya itu kalau dinilai ya memang ada beberapa menteri yang nggak sesuai dengan tempatnya. Ya kan, tapi ya itu simpan di dalam hati aja lah ya kita kan sebetulnya kita bebas berasumsi kan, berasumsi itu bebas. Jadi kalau bicara tentang berasumsi itu di mana-mana kita itu tidak bisa menganggap bahwasanya asumsi orang lain salah, ya kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya asumsi, bisa salah, bisa benar, ya kan? Yang penting jalankan semuanya itu sesuai dengan undang-undang dan juga dengan cita-cita untuk membangun rakyat, membangun bangsa. Itu dia. Jadi sudah ya, itulah kesimpulan dari 100 hari kerja Bapak Prabowo Gibran. Ya, sekarang tergantung sama teman-temanku dan saudara-saudaraku. Kalau kalian mau bikin pendapat kalian di kolom komentar, bikinlah sesuai dengan konteksnya ya. Jangan gak sesuai konteks, malu kita. Oke, salam Parpel, salam NKRI harga mati.